Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, dan semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen perbankan syariah, dan di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen risiko likuiditas. Pengertian risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Sedangkan menurut Islamic Financial Services Board mendefinisikan risiko likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank Islam karena ketidakmampuannya memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo atau ketidakmampuan bank Islam dalam mendanai peningkatan asetnya dengan biaya relatif murah. Dan menurut BI mendefinisikan risiko likuiditas sebagai risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas keuangan bank. Nah, bisa disimpulkan bahwa likuiditas bagi bank mencakup dua hal, yaitu yang pertama kemampuan bank Islam sendiri untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo, dan yang kedua kemampuan bank mendapatkan dana baru dengan biaya relatif murah. Yang selanjutnya ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya risiko likuiditas ini. Yang pertama, saat bank tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Nah, hal ini bisa terjadi ketika penarikan dana simpanan berjumlah yang sangat besar, sedangkan bank tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. Ya, selanjutnya, bank tidak memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan yang cukup besar. Hal ini terjadi ketika misalkan bank melakukan komitmen kepada salah satu debitur dan jumlah dananya itu sangat besar, tetapi komitmen itu belum terrealisasikan. Nah, pada saat komitmen itu mau terrealisasikan, sedangkan bank itu tidak memiliki dana yang cukup, maka timbullah risiko likuiditas. Yang selanjutnya, bank tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah. Hal ini terjadi ketika penarikan simpanan yang cukup besar dan bank tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah. Yang selanjutnya, terjadinya penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki. Nah, ketika terjadinya penurunan besar-besaran ini juga dapat memicu ketidakpercayaan nasabah sehingga nasabah melakukan penarikan simpanannya dari bank. Tujuan manajemen risiko likuiditas yang pertama, melihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang selanjutnya, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, menjaga likuiditas bank pada tingkat optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang ditoleransi. Yang selanjutnya, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Teori manajemen likuiditas ada 3. Yang pertama ada commercial loan theory. Teori ini beranggapan bahwa bank-bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya atau self-liquidating. Yang kedua ada survivability theory. Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank untuk memindahkan aktifanya ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Yang ketiga ada anticipation income theory. Teori ini berkesimpulan bahwa sama sekali benar bagi sebuah bank untuk memberikan pinjaman jangka panjang dan pinjaman bukan untuk dagang. Nah, rasio likuiditas menurut Judy Seno dan Dahlan Siamat. Yang pertama menurut Judy Seno, quick ratio artinya pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan harta lancar yang dimilikinya.
Selanjutnya, investing policy ratio. Pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajiban dengan mencairkan surat-surat berharga. Yang selanjutnya, banking ratio. Pengukuran kemampuan untuk membayar kembali kewajibannya dengan menarik kembali kredit-kredit yang pernah dicairkan oleh bank. Yang selanjutnya, loan to asset ratio. Pengukuran kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan harta bank yang tersedia. Yang selanjutnya, investment portfolio ratio. Pengukuran tingkat likuiditas penanaman dana dalam surat-surat berharga. Yang selanjutnya, cash ratio. Pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya yang sudah jatuh tempo dengan harta lancar yang dimilikinya. Sedangkan menurut Dahlan Siamat, ada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Diukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat-alat likuid yang tersedia. Yang selanjutnya, rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga. Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Yang selanjutnya, rasio kewajiban bersih, call money, terhadap aktiva lancar dalam rupiah. Rasio ini menunjukkan besarnya call money bank terhadap total aktiva lancar yang meliputi kas giro pada Bank Indonesia, SBI, dan SPBU yang telah di-endorse bank lain. Menurut ketentuan Bank Indonesia, maksimum rasio adalah 100%. Rasio surat-surat berharga jangka pendek terhadap total portofolio surat-surat berharga. Nah, rasio ini memberikan informasi bahwa semakin besar porsi penanaman dana dalam surat-surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun terhadap total portofolio surat-surat berharga, semakin baik pula posisi likuiditas bank. Artinya, semakin besar penanaman dana dalam surat-surat berharga, maka semakin baik pula posisi likuiditas bank. Yang selanjutnya, total kredit terhadap total aset. Nah, rasio ini mengukur kemampuan bank memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan aset bank. Kenaikan rasio ini menunjukkan rendahnya likuiditas bank. Mekanisme pengelolaan likuiditas bank syariah. Transaksi pembayaran dalam aktivitas perbankan dilakukan melalui mekanisme keliling dengan membebankan rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan saldo bank menjadi kurang dari giro wajib minimum, maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar. Nah, untuk ketentuan mengenai besarnya mata uang dan mekanismenya, ada pengaturan tersendiri, yaitu menurut PBI nomor 6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bank umum. Sedangkan untuk bank syariah sendiri, bila mengalami kekurangan dana, bisa menerbitkan sertifikat investasi mudharabah antar bank yang merupakan sarana penanaman modal bagi bank syariah maupun bank konvensional. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 3 PBI nomor 2/8/PBI 1/2000. Ada juga yang berpendapat bahwa mekanisme manajemen likuiditas bank syariah diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu manajemen likuiditas dari sisi penghimpunan dana, manajemen likuiditas dari sisi penyaluran dana, dan manajemen likuiditas. Ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas sehat. Yang pertama, memiliki sejumlah alat likuid. Yang dimaksud alat likuid di sini yaitu kas aset atau uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya, setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Artinya, bank di sini memiliki jumlah likuiditas yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum ataupun sesudah jatuh tempo. Beda halnya dengan poin yang pertama, di sini memiliki likuiditas yang kurang dari kebutuhan, tapi memiliki surat-surat berharga yang bisa dialihkan atau dijadikan menjadi kas. Artinya
tidak dapat menimbulkan kerugian baik sebelum ataupun sesudah jatuh tempo. Yang selanjutnya, memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Nah, misalnya dengan menjual surat berharga dengan deposit agreement. Yang selanjutnya, memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat. Ada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga, ada rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga. Adapun instrumen likuiditas bank syariah. Yang pertama ada giro wajib minimum, merupakan simpanan minimum bank untuk dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK. Nah, perhitungan ini berlaku baik untuk GWM dalam rupiah maupun valuta asing. Yang selanjutnya ada clearing, merupakan sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Yang selanjutnya ada BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, merupakan skema bantuan atau pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadi krisis moneter 1998 di Indonesia. Selain instrumen tadi, ada juga instrumen lain, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah, merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya, deposito antar bank syariah, merupakan sarana pengelolaan likuiditas bank syariah dapat menggunakan sarana deposito antar bank, baik dalam penempatan dananya maupun dalam pemenuhi kebutuhan dananya. Nah, penempatan dana deposito antar bank ini menggunakan prinsip mudharabah. Yang selanjutnya, sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA. Sertifikat ini diterbitkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di UAS dengan akad mudharabah. Yang selanjutnya, fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah atau FASBIS, salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka kegiatan operasi pasar terbuka. Yang selanjutnya, fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah atau FPJPS. Hal ini merupakan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah atau sering disebut dengan FPJPS, salah satu instrumen dari Bank Indonesia bagi bank-bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas atau kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan oleh tergantungnya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus keluar. Yang selanjutnya ada fasilitas likuiditas intari bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah atau FLIS. Hal ini untuk mengatasi kemacetan dalam sistem pembayaran dalam implementasi BI RTGS. Nah, maka Bank Indonesia memfasilitasi pendanaan dalam jangka waktu yang sangat pendek berdasarkan prinsip syariah selama waktu operasional sistem BI RTGS dalam bentuk FLIS RTGS yang wajib dilunasi oleh bank pada akhir hari yang sama. Analisis perencanaan likuiditas. Tahap pertama, klasifikasikan sumber-sumber dana utama bank berdasarkan tingkat kecepatan perputarannya. Dilakukan dengan mengelompokkan dana yang sifatnya stabil atau tetap dan dana yang berfluktuasi, lalu diestimasikan dalam bentuk persentase pada masing-masing kelompok dilihat dari waktu penarikan. Tahap kedua, kelompokkan jenis aktiva yang liquid maupun yang tidak liquid. Nah, dilakukan dengan mengelompokkan jenis aktiva yang liquid dan yang tidak liquid untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya dari aktiva lancar yang dimiliki. Tahap ketiga, bandingkan total aktiva lancar dengan dana yang dianggap berubah-ubah. Nah, kalau hasilnya sama dengan 1, berarti posisi
kebutuhan likuiditas persis dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank saat itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.